Mana tidak, kali ini Megawati kembali viral lantaran pukulan smash petirnya mengenai pemain tim lawan. Insiden itu terjadi saat tim Megawati, yaitu Red Sparks, berhadapan dengan Hyundai Hill State dalam lanjutan Liga Voli Korea Putri. Saat pertandingan berlangsung, Megawati melakukan biasa. Dan nampak selepas dia kena muka itu dia minta sorry begitu. Ini spot begitu. Bola itu terlampau laju, kalau tidak nampak kurang kelajuan matanya kalau begitu. Megawati punya bola lagi laju, pantas kan. Nah, topik kita hari ini kita tengok dari mana bermula dan bagaimana Megawati masuk di dalam kumpulan Korea. Sedangkan itu kan voli Korea. Jadi kenapa orang Indonesia dapat masuk voli Korea ini? Jadi kita tengok Megawati kena interview macam mana dan dari mana bermula dia jadi satu daripada pemain Korea, kumpulan Korea yang ditakuti oleh kumpulan lain. Inilah keuntungan Korea ambil orang Indonesia. Cukup pintar, cukup pandai juga lah. Kenapa dia orang impor orang Indonesia, bukan Filipina, bukan Singapura, bukan China, kenapa Indonesia? Jadi kita sini mau tengok di interview Megawati macam mana dapat masuk di voli Korea, kan? Download and watch it live on Sport TV Now app. Sport TV Indonesia. Udah main di Indonesia, di Pro Liga udah main, di SEA Games kamu juga udah main, sampai akhirnya kamu di Korea sekarang di Daejeon nih. Nah, awal ceritanya kamu bisa berangkat ke Korea itu gimana, Mega? Kalau dari berita yang aku dengar, katanya orang-orang dari Red Sparks itu sampai nonton kamu di SEA Games, itu benar nggak sih? Oh ya, benar. Itu awalnya itu sih agen Mas Wibi, ada namanya Mas Wibi, dia dari Jakarta Sport Management tuh kan, dia nawarin kayak mau nggak nyoba gitu kan. Awalnya Mega juga pernah main udah di Thailand, di Vietnam, tapi nggak melalui beliau gitu kan. Nah, sekarang tuh melalui beliau kayak ditawarin ada nih di Korea kayak gitu, mau nggak? Awalnya ragu, kayak lama, terus harus ninggalin mama terbang gitu kan. Terus akhirnya komunikasi lah sama mama gimana enaknya bla 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 gitu. Terus mama akhirnya mengizinkan kayak ya udah nggak apa-apa, kayak cari pengalaman di luar kayak gitu kan, coba kan ini negara Asia, mencoba kan. Maksudnya Asia, di Asia, bukannya Asia Tenggara, ini Asia, benar-benar Asia pertama buat Mega gitu kan. Toh di juga first time Korea adain Asia Quarter kan tahun ini kayak gitu. Akhirnya kayak cobalah masukin draft, akhirnya itu pas di tengah-tengah Pro Liga daftarnya. Jadi pas di tengah-tengah Pro Liga akhirnya ya udahlah coba gitu kan. Terus di akhir Pro Liga akhirnya kirim draftnya. Karena kita kan nggak datang ke sini kan. Kalau yang cowok kan datang kayak tryout, apa kayak seleksinya di sini. Kalau kita melalui video aja kan, melalui video akhirnya di SEA Games itu udah penentuan kan. Kita zoom pesimis lagi kayaknya, pesimis lah, pesaingnya Thailand, Jepang, kayak bener-bener yang wah bisa nggak ya gitu. Maksudnya kayak Indonesia tuh kayak apa? Yang biasa main di Nation League ya? Yang VNL yang bener-bener kayak jadi kayak wah bisa nggak ya gitu kan, kayak pesimis. Sebenarnya ada teman Mega juga kayak Kak Wilda sama Mediol kan, kemarin masukin draft juga itu kan. Cuma kayak akhirnya nama Mega kesebut nomor 3 tim Red Sport ini kayak gitu. Tunggu 3 padahal. Ya itu lah dia layak masuk kali ya. Seneng dong. Terpilih juga lah kan. Mas Wibi bilang berdoa aja gitu, siapa tahu kepilih kayak gitu. Kalau nggak kepilih ya berarti bukan rezeki kayak gitu. Betul. Kan. Ya udah kayak iya. Kalau terpilih rezeki lah. Coba kayak gitu kan. Habis itu ternyata udah kepilih, seneng. Terus SEA Games Kamboja, head coach datang ke Kamboja nonton pertandingan SEA Games kayak gitu. Berarti bisa dibilang keputusan coach yang di Red Spark itu ketika nonton pertandingan kamu di Kamboja ya? Mungkin sebelum Kamboja juga lihat video sih kayaknya. Ya, terus pas lihat langsung lagi kayak gitu. Iya sih, iya kayak iya pasti berbeda kayak gitu. Betul-betul sini ya. Di Lokot tuh. Perbedaannya sendiri nih, kan kamu juga udah berpengalaman juga di Pro Liga di Indonesia dan sekarang kamu ada di Village Korea. Perbedaan
dasarnya tuh apa sih kalau dari dua liga ini? Kayaknya sedikit jauh berbeda sih menurut aku. Kayak di sini lebih padat jadwalnya karena ada 6 round kan di sini. Belum lagi ntar playoff. Oh, 6 round? Baru kan kayak ke finalnya gitu kan. Kalau di Indonesia kan cuma 2 putaran, Final Four, terus final kan kayak gitu aja. Menurut aku di sini lebih di sini betul-betul mau tinggal kali. Kita ketemu itu terus, jadi kayak kita belajar terus. Akhirnya setiap ketemu kayak beda lagi mereka. Punya training cukup nih. Terus ketemu lagi beda lagi karena nggak mungkin sama kan. Tidak berhenti. Kalau sama pasti kan kebaca kayak gitu kan. Kayak menurut Mega ya bisa lah kayak Proliga kayak gini juga gitu kalau bisa. Tapi mungkin susah sih, mungkin susah. Senang betul hati dia nampak kan. Kalau misalnya di village itu kan macam dia happy betul lah. kan sistem liganya mungkin dia akan ada 6 putaran. Terus udah gitu mereka juga home away kan. Iya, home away terus Iya punya studio, sorry. That's why punya stadion sendiri. Nasib betulnya kan. Iya. Tapi dengan bakat juga lah. Kalau di Indonesia itu kan lebih sering kayak sistem bubble sih ya. Iya. Misal putaran 1 di Bandung, putaran 2 tuh kemarin terakhir kalau nggak salah di Solo ya. Iya, kayak gitu-gitu. Finalnya di Jakarta. Memang dari segi infrastruktur kita mungkin juga masih ketinggalan juga. Oh iya ya jauh. Sama Korea. Tapi kalau misalnya kamu nih sebagai atlet volley, setiap orang itu kan pasti punya seseorang yang dilihat gitu loh. Mungkin atlet idola kamu kan, ada nggak sih atlet idola kamu di dunia volley ataupun di luar volley gitu ya? Yang kamu look up banget gitu. Di dunia volley ada sih, ada Boskovic kayak gitu. Entah apa? Sama yang Boskovic di posisi opposite dia dari Serbia. Kalau yang di outside itu si Kim karena dulu kan aku outside, jadi ngidolainnya Kim kayak gitu. Sampai sekarang sih, dan akhirnya idola dia si Kim. ketemu di sini kayak, wah kemarin All Star Jumpa dia orang sekarang. Oh, dulu satu tim, Mbak? kayak gitu. Dulu pernah Satu ketemu tim. Punya idol. Ya, yang selalu kena ejek oleh yang satu itu. sebagai yang minta foto kayak gitu, gak ngobrol. Dan sekarang tuh bener kayak aku ketemu, aku ngobrol, aku bisa pegang tangannya sampai Famous ya dia tuh. dia kayak Itu loh yang selalu kena ejek. kayak jadi kenyataan akhirnya kayak gitu. Ya memang itu sebuah hal yang ini banget ya, yang apa namanya, yang menyenangkan banget mungkin ya, bisa ketemu sama idola kamu Banget. langsung di lapangan. Gitu kan. Soalnya kata orang berlatihlah terus sampai kamu bisa mengalahkan idola. Dulu pemain hebat di orang itulah. Nyalahin juga. Tapi memang hebat loh. Ya pastinya seneng sih, kayak nggak nyangka aku udah di titik ini, aku bener-bener kayak aku beneran di titik ini kayak gitu. Kayak dulu tuh awalnya cuma kayak Tapi dua orang kayak tinggi kan semua. Tapi dia punya size ngam sama juga apa? tapi kan Tinggi ya. harus diwujudkan sih, namanya mimpi kan harus diwujudkan. Kalau udah terwujud kan kayak oh aku bisa mencapai mimpi ini kayak gitu kan. Nah, Pokoknya seneng nggak bisa dikatain dengan senang hati lah. Hai, saya Megawati Angga Pertiwi. Jangan lupa subscribe akun YouTube Oke. Sport TV Indonesia untuk melihat aksi-aksi aku di Liga Bola Voli Korea. Terima kasih Sport TV Indonesia. Begitu dia boleh main di luar, berarti dia punya bakat juga lah yang membawa dia begitu. Sebab dia karena competition dulu. Ya, with sebab lainnya negara. dia kena screen juga itu. Dia kena screen test juga macam mana mainan dia, pukulan dia. Yang orang push dia masuk, memang begitu keyakinan besar yang dia akan dapat. Yang dia akan dapat. Mungkin pada awalnya ini dalam saya punya pemikiran lah. Mungkin pada awal dia Korea itu mungkin kita susah mau ambil ini Indonesia. Tapi mustahil Korea tidak kenal Indonesia. Ya. Dia orang tahu itu Indonesia kalau bermain yang bersungguh-sungguh. Lagipun dia orang tahu kalau Indonesia itu masuk di sesuatu pertandingan, orang-orang Indonesia memang support. Seharusnya begitu. Jadi setiap negara itu seharus kita macam Malaysia, Filipina, seharus kita ada mau push di luar. Kasih international Internasional supaya kita punya negeri pun match. kenal. Sebab sport ini yang buat kita ikatan kepada negeri sama negeri. Pasal sport nih, disitulah orang berjumpa-jumpa Betul. seluruh dunia, kan?
Macam basketball tuh. Itu berjumpa-jumpa. Nah kalau tidak spot ini, memang Filipina diam sini, diam sana. Tidak berjumpa. DP-nya aja. Iya. Jadi ini spot memang harus kita fokus cari representatif negeri kita untuk kita kasih keluarga di sana. Yes. Masih terkenal deh, well known. Mantap lah Indonesia. Just takut dalam music industry, but also sports. Sedang viral apa ini Putri Aryani di dunia. Oh Indonesia nyanyian. Nah ini sudah timbul lagi satu spot lagi. Oh. They're going. Jadi Indonesia itu tiap viral, tiap trending mesti ada Indonesia. Itu yang mantap lah. Jadi harus jadi inspirasi Indonesia. Untuk kita pun maju ke depan. Ada pembakar semangat. Betul. Macam dia cakap tadi, itu impian dia kejar-kejar sekarang sudah jadikannya. Sudah jadi kenyataan. Jadi tidak mustahil. Setiap impian itu mesti kita dapat. Yes. Kalau gagal bangun lagi. Dengan usaha. Ya. Saya sampai sini dulu lah video ini. Kita jumpa lagi till our next reaction video. Peace.